Di sini saya, Christine Marcella Brukacaribu, NPM C10190264, akan memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah, yaitu pertama adalah tentang akuntansi. Selanjutnya yaitu tentang definisi akuntansi. Nah, definisi akuntansi ini adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan, dan sekumpulan proses yang berkaitan dengan proses keuangan yang terjadi pada suatu bisnis atau organisasi. Biasanya akuntansi ini juga tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, di mana karena di setiap kehidupan kita selalu mengadakan proses yang namanya transaksi, yaitu dengan tidak terlepasnya akuntansi, di mana kita sering berbelanja atau membeli sesuatu, itu sudah termasuk ke dalam transaksi akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi terdapat dua klasifikasi, yaitu sektor mikro dan sektor makro. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang sektor mikro. Sektor mikro terdiri dari yang pertama, akuntansi bisnis, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi biaya, dan yang kedua, akuntansi nirlaba, yang mempunyai tujuan antara lain seperti memberikan informasi kepada stakeholders dalam mengambil keputusan seperti investasi, pinjaman, kondisi perusahaan, kinerja arus kas, dan lain-lain. Dan yang kedua ada mengelola, menghasilkan, dan melaporkan informasi untuk kepentingan manajemen sesuai dengan tugas manajemen masing-masing. Biasanya kalau setiap perusahaan itu mempunyai tugas manajemen yang berbeda, jadi dikondisikan melalui tugas manajemen yang berfungsi di perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya ada menghitung, melaporkan, dan membayar objek pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk menghitung yang berhubungan dengan akuntansi, manajemen, dan sifatnya yang dinamis dan bervariasi. Nah, untuk klasifikasi bidang akuntansi yang kedua ada sektor mikro. Yang pertama ada akuntansi pemerintah, yang kedua ada akuntansi pendapatan nasional, dan yang ketiga ada akuntansi lingkungan, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan publik dan pemerintahan rakyat, dan meliputi sistem informasi, perhitungan, dan berbagai indikator di sektor makro. Dan selanjutnya bisa disebut juga dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari keberadaan suatu perusahaan. Di sini ada beberapa fungsi akuntansi, antara lain yaitu bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dan setiap perusahaan itu membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba rugi perusahaan. Agar akuntansi dalam perusahaan tersebut kita dapat mengetahui tahapan akuntansi yang mereka tujukan. Misalnya dalam suatu perusahaan dari tahun ke tahun untuk data-data dan keuangannya apakah meningkat atau menurun. Begitu juga dengan proses laba rugi perusahaan tersebut. Jadi fungsi akuntansi salah satunya adalah sebagai pengukur kinerja perusahaan, yaitu dan selanjutnya sebagai tolak ukur perusahaan, sebagai sistem informasi, perhitungan dan pembayaran pajak, dan penetapan aktivitas perusahaan juga. Nah, siklus akuntansi biasanya kalau yang disebut dengan siklus yaitu berarti sering terjadi berulang-ulang atau tahap-tahapannya sama seperti itu dan dilakukan lebih dari satu kali. Jadi, siklus akuntansi dalam perusahaan itu dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Umumnya, proses tersebut dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu, pada akhir tahun, hasil proses tersebut dilaporkan kepada perusahaan. Siklus akuntansi terdapat beberapa tahapan, mulai dari jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal pembalik, buku besar umum, dan buku besar pembantu.
Untuk yang pertama yaitu jurnal umum merupakan tahapan siklus yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun dan terdapat dua cara untuk membuatnya, yakni metode periodik atau fisik dan metode perpetual atau terus-menerus. Itu yang dimaksud dengan jurnal umum. Selanjutnya adalah jurnal khusus. Jurnal khusus ini adalah bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum. Namun untuk mencatat transaksinya. Namun pada kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak, tentu sulit untuk mengelompokkannya. Jadi butuh jurnal khusus sebagai jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tersebut. Penggunaan jurnal khusus dapat membuat lebih mengefisiensi waktu dan tenaga kerja, begitu juga dengan biaya. Yang ketiga ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yaitu pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadi transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contohnya transaksi yang terjadi seperti transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh tempo. Itu yang dimaksud sebagai jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuatnya hanya untuk akun-akun tertentu saja. Misalnya untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka yang pada saat penjurnalannya dicatat dengan sebagian pendapat, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka atau yang disebut piutang. Selanjutnya ada buku besar umum. Tahapan selanjutnya adalah memindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain jurnal umum, pada perusahaan dagang, informasi data buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Pemindahan dari buku besar ini atau posting dilaksanakan setelah semua transaksi tercatat ke dalam buku jurnal. Yang terakhir ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan tahapan setelah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat transaksi tertentu. Perusahaan dagang juga membuat buku besar khusus yang disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam suatu akun. Misalnya pencatatan beberapa akun tertentu atau akun piutang dan akun hutang untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo sesuai perusahaan dagang. Selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan. Jenis laporan keuangan dan komponen yang di dalamnya. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Komponen utama laporan laba rugi terdiri dari 1. Pendapatan usaha. Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan produk utama perusahaan. Pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan lain-lain. Yang kedua ada beban pokok penjualan. Akun ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada laba rugi kotor. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban pokok penjualan. Yang keempat ada beban usaha. Akun ini merupakan beban kegiatan utama yang dilaporkan dalam kategori yaitu beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Laba rugi usaha. Akun ini merupakan selisih antar pendapatan usaha dengan beban usaha. Ini adalah contoh laba rugi, bisa dilihat dari dari pendapatan biaya sama total biayanya dan hasil akhirnya yaitu laba rugi setelah pajak.
Selanjutnya yaitu neraca. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi, yaitu aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, tambah ekuitas atau modal. Aset atau harta ini adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Harta dimasukkan ke dalam neraca dengan saldo normal di debit. Piutang usaha, akun ini merupakan piutang yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha disajikan terpisah antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan. Setelah memperhitungkannya, penyisihan porsi yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi. Nah, yang kedua ada persediaan. Persediaan adalah aset perusahaan tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam perusahaan produksi, atau dalam bentuk bahan dan perlengkapan supplies, untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa, atau dalam perjalanan atau persediaan. Yang ketiga ada biaya dibayar di muka. Akun ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang. Pada saat pemanfaatan diterima, misalnya asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka disajikan sebesar nilai yang belum terrealisasikan. Yang keempat ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian maupun dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu yang disebut aset tetap. Yang kelima ada aset tidak berwujud. Nah, akun ini merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan dan atau menyerahkan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lainnya untuk tujuan administrasi. Akun ini diantara lainnya terdiri dari hak paten, merek dagang, goodwill, dan biaya pengembangan. Aset tidak berwujud ini disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi, amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tidak berwujud setelah revaluasi. Yang selanjutnya yaitu ada liabilitas. Nah, komponennya yaitu utang usaha. Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi perusahaan, baik liabilitas kepada pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua ada hutang pajak. Akun ini merupakan jumlah PHH terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas pajak harus dikompensasi atau di offset dengan aset pajak tangguhan dan nilai bersihnya disajikan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada C yaitu ekuitas atau modal. Nah, modal disetor jumlahnya dari bagian dari awal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh untuk setiap jenis saham. Ini merupakan contoh gambarannya. Bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini yaitu yang pertama ada aktivitas operasi. Semua transaksi yang terkait dengan proses operasional utama perusahaan, dengan kata lain, yang tergolong ke dalam aktivitas operasional adalah segala transaksi yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi, mulai dari pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, sampai dengan biaya
sampai dengan biaya operasional. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu yang dimaksud adalah semua transaksi yang terkaitan dengan penjualan dan pembelian aktiva tetap, penerimaan kas dari piutang, pengembalian kas dan advance, pengeluaran kas yang mengakibatkan piutang meningkat, termasuk juga dalam hal adalah pembelian kas bond, yaitu kas bond, deposit, dan uang muka biaya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nah, transaksi-transaksi yang terkait dengan modal dan kewajiban yaitu pengeluaran kas dan pelunasan utang, penerimaan kas dari hasil utang baru dan penerimaan atas penjualan saham atau surat berharga lainnya adalah biasa disebut dengan aktivitas pendanaan. Ini merupakan gambar dari laporan arus kas. Selanjutnya yaitu hubungan antara laporan keuangan. Nah, hubungan antara laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Dan penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi ini juga terdapat di laporan keuangan adalah sebagai berikut. Contohnya seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan yang artikulatif. Penggunaan laporan keuangan ini secara garis besar terdapat dua penggunaan laporan keuangan utama, yaitu penggunaan internal dan eksternal. Setiap penggunaannya memanfaatkan penyajian laporan keuangan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk penggunaan internal dan eksternal ini, kalau internal adalah dari di dalam perusahaan, kalau misalnya eksternal adalah di luar dari keuangan perusahaan. Nah, ini adalah perbedaan laporan keuangan. Perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa yaitu perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang. Hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam perhitungan harga pokok penjualan atau HPP-nya hanya membutuhkan laporan stok of name dari perusahaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengelola atau merubah produk tersebut. Selanjutnya, perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Harga pokok penjualan itu biasanya didefinisikan sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Nah, manfaat harga pokok penjualan tersebut sebagai patokan untuk menentukan harga jual untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan dagang. Biasanya itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu sebagai cara untuk menentukan harga jual agar tidak mengalami kerugian pada perusahaan, yaitu dilihat dari harga pokok penjualannya sendiri. Nah, ada komponen penentunya. Komponen penentunya di sini ada 4, yaitu komponen penentu harga pokok penjualan perusahaan dengan ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan perusahaan dagang. Semua komponen ini berpengaruh terhadap harga pokok penjualan tersebut. Di antaranya adalah persediaan barang awal. Dengan persediaan awal barang dengan merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Saldo persediaan awal barang dagang ini bisa dilihat pada neraca saldo
periode berjalan atau neraca awal perusahaan atau neraca setahun sebelumnya. Jadi kita dapat mengetahui di situ berapa persediaan awal barang dagang tersebut. Yang kedua ada persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang ini merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku penjualan atau buku berjalan. Saldo persediaan ini biasanya diketahui pada data penyesuaian perusahaan pada akhir periode. Yang berikutnya ada pembelian bersih. Pembelian bersih ini merupakan salah satu pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan, baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi potongan pembelian, dan retur pembelian yang terjadi. Berikut adalah cara penghitungannya, yaitu menghitung penjualan bersih bisa dihitung dengan rumus penjualan bersih sama dengan penjualan kurang retur penjualan tambah potongan penjualan. Ongkos angkut penjualan biasanya ongkos angkut penjualan tidak termasuk ke dalam hitungan HPP dan menjadi biaya umum. Yang kedua, untuk menghitung pembelian bersih bisa dirumuskan sebagai pembelian bersih sama dengan pembelian tambah ongkos angkut pembelian kurang retur pembelian tambah potongan pembelian. Yang selanjutnya ada menghitung persediaan barang. Bisa dihitung sebagai rumusnya, yaitu persediaan barang sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih. Yang terakhir, untuk menghitung harga pokok penjualan bisa dihitung, yaitu harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang kurang persediaan akhir. Yang berikutnya yaitu standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia yaitu PSAK, PSAK IFRS, PSAK Syariah, PSAK Etap, dan SAP. Nah, di sini ada SAK internasional. Sebelumnya penyusunan standarnya yaitu International Accounting Standard Committee, yaitu atau IASC, yang dibentuk tahun 1973 di London. Standar yang dihasilkan yaitu International Accounting Standard atau IAS. Nah, sesudah itu penyusunan standar akuntansi membentuk International Accounting Standard Board atau IASB tahun 2000. Jadi standar yang dihasilkan yaitu International Financing Reporting Standard atau IFRS. Penggunaan standar akuntansi di Indonesia yaitu ada beberapa, yaitu investor, pemasok, perusahaan, penyetok, dan banyak lagi. Standar akuntansi nasional dan internasional adalah standar keuangan SAK, merupakan satu prosedur acuan pembuat laporan keuangan agar tidak terjadi keseragaman konsep dalam penyajian dalam laporan keuangan. Nah, keseragaman pembuatan laporan ini akan memudahkan akuntan di setiap perusahaan. Nah, keseragaman pembuatan laporan akuntan ini di perusahaan dalam membuat atau menjelaskan terkait laporan keuangan. Selain itu, SAK menjadi indikator dalam penyusunan kesatuan bahasa untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dan SAK ini juga merupakan sistem yang dibuat untuk mengatur sebagian besar penyajian laporan keuangan, baik secara konsep hingga teknis pembuatannya. IFRS itu sendiri merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Boards atau IASB. Dalam penyusunannya, International Accounting Standard atau IAS melibatkan 4 organisasi standar dunia, yakni IASB, EC, IOSOC, IFAC. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. SAK yaitu kerangka dalam prosedur pembuatannya, melaporkan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan IFRS dan PSAK juga memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan antara laporan keuangan entitas yang berbeda. Selanjutnya ada perbedaan SAK dan PSAK. Nah, pada penyajian laporan laba rugi SAK Etap menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan PSAK umum menggunakan judul
laporan laba rugi komprehensif. Dalam catatan laporan keuangan juga perbedaannya terletak pada pengungkapan modal dalam SAK etap tidak sama dengan pengungkapan modal pada PSAK umum. Selanjutnya yaitu badan usaha. Yaitu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang perubahan kepemilikannya perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Jadi perusahaan perseroan terbatas ini merupakan badan usaha dan besar modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Pada setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan keuntungan yang telah ditetapkan. Dan juga pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari perseroan terbatas. Selanjutnya ada persekutuan, yaitu persekutuan yang pemiliknya ada 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada persekutuan perdagangan, persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, perusahaan saham gabungan. Di sini ada perusahaan persorangan, yaitu perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola seluruh keuntungan, di mana hanya satu orang yang mengelola seluruh keuntungan perusahaan, tapi ia juga menanggung risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Karena otomatis kalau perseroan persorangan itu hanya satu orang, jadi dia yang mengatur keuntungan perusahaan, tetapi jika ada risiko atau kerugian dari perusahaan, maka dia juga yang akan menanggung karena merupakan usaha perseorangan. Jenis-jenisnya yaitu ada usaha perseorangan berizin, ada usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Yang selanjutnya ada periode pelaporan keuangan. Yang pertama ada periode kalender. Periode kalender yaitu periode yang sesuai dengan struktur kalender bisa dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang selanjutnya ada periode fiskal, yaitu tahun fiskal adalah periode 1 tahun yang digunakan perusahaan dan pemerintahan untuk pelaporan dan penganggaran keuangan. Tahun fiskal ini paling sering digunakan untuk keperluan akuntansi yang menyampaikan laporan keuangan. Laporan fiskal ini dapat dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan tidak semua tahun fiskal sesuai dengan tahun kalender. Contohnya misalnya kalau kita kuliah disesuaikan dengan jadwal akademik. Periode interim yaitu adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode yang pelaporan keuangannya lebih pendek daripada periode 1 tahun buku penuh. Biasanya bisa per bulan, triwulan, atau kuartal, atau dan lain-lain. Selanjutnya ya periode tahunan. Nah, maksudnya periode tahunan itu disajikan secara komprehensif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi tahun-tahun sebelumnya jadi bahan pertimbangan untuk periode tahun yang akan datang, seperti itu. Dan selanjutnya ada aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki
dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Nah, aset tak berwujud adalah aset yang tidak terlihat wujud fisiknya secara nyata dan tidak bisa disentuh, namun manfaatnya bisa dirasakan oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka pendek harus segera dibayarkan dan dilunasi pembayarannya selama kurang dari 1 periode akuntansi. Sedangkan kewajiban jangka panjang memiliki pembayaran jatuh tempo sekitar 5-20 tahunan atau kewajiban yang diharapkan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan secara neraca. Selanjutnya ada piutang dan utang. Nah, piutang adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan namun masih belum dilunasi oleh pelanggan. Dengan kata lain adalah hasil keuntungan dari penjualan tetapi uangnya masih berada di pelanggan. Jadi, misalnya kalau ada orang meminjam uang kepada kita, itu artinya kita memiliki piutang kepada orang yang ingin meminjam uang kita, seperti itu. Dan utang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan dari seorang yang memiliki usaha kepada pihak yang meminjamkan. Nah, misalnya kalau kita meminjam uang kepada orang lain, itu disebut sebagai utang. Selanjutnya ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen dalam akuntansi merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama 1 periode. Di sini juga tidak semua keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan dibagi ke dalam dividen, melainkan sebagian akan digunakan lagi oleh perusahaan sebagai modal guna memperbesar usaha. Dalam hal ini memutuskan untuk membagikannya kepada para pemilik saham. Pemilik saham menerima dividen dalam keadaan utuh, tidak dipotong oleh pajak sama sekali. Namun jika perusahaan mengalami rugi, perusahaan tidak akan bisa membayar atau membagikan dividen kepada pemilik saham. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan atau revenue adalah sejumlah dana piutang, aset, dan sebagainya yang diterima oleh pihak yang memberikan barang atau jasa kepada perusahaan gitu. Sehingga sudah jelas bahwa maksud dari pendapatan adalah penambahan timbal balik dari ekonomis yang disebabkan penyerahan barang atau jasa baik pada bersamaan atau penyerahan sudah dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan pendapatan diterima di buka yaitu unearned revenue adalah penerimaan yang dimasukkan belum dapat diakui sebagai pendapatan karena terjadinya penyerahan barang atau jasa baik secara sebagian atau penuh belum memberikan manfaat kepada pihak pembeli. Jadi unearned revenue merupakan pos di neraca yaitu hutang, sedangkan pendapatannya adalah pos di laporan laba rugi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat yang biasanya umumnya yang dilakukan perusahaan salah dari contoh tersebut. Yang benar adalah kas bank di debit 120 juta, pendapatan diterima di muka di kredit 120 juta, dan pendapatan diterima di muka 10 juta, pendapatan sewa gedung 10 juta, bukan kas bank 120 juta dan pendapatan 120 juta. Nah, dari situ pencatatan pada tanggal 31 Januari 2011 adalah pencatatan pengakuan pendapatan yang harus dilakukan di tiap-tiap bulan selama 12 bulan ke depan atau tiap bulan sekali. Mengapa? Karena keseluruhan nilai perjanjian sewa gedung adalah 120 juta kan untuk 1 tahun, yaitu selama 12 bulan. Maka pengakuan pendapatan sewa gedungnya pun harus dilakukan selama setahun dengan dibagi proporsional tiap bulannya. Hal ini dilakukan
agar pendapatan sewa gedung tidak menggelembung pada tahun pertama dan agar pemerataan pendapat sewa gedung terjadi untuk 12 bulan. Dengan adanya pemerataan tersebut juga akan memungkinkan terjadinya pemerataan laba atau profit bisnis tiap bulannya. Sehingga jika dilihat dari pelaporan keuangan, maka bisnis terlihat sehat dan stabil. Nah, pencatatan pendapatan diterima di muka juga harus dilakukan pada transaksi-transaksi lain. Selain sifat dari transaksi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan definisi dan penjelasan-penjelasannya, maka seperti jasa lain yang memiliki ikatan atau komitmen jangka panjang. Selanjutnya ada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud diperoleh dari pembelian tunai, kredit maupun membangun sendiri. Aset tidak berwujud diperoleh dari kontraktual atau dari pemerintahan. Yaitu ada depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Nah, depresiasi yakni merupakan manfaat ekonomi atas suatu aktiva berwujud. Amortisasi merupakan dua istilah akuntansi yang merujuk pada penyusutan nilai suatu aset. Deflasi sama dengan depresiasi. Secara garis besar juga, depresiasi adalah pengalokasian biaya penyusutan terhadap aktiva berwujud selama periode tertentu. Adapun periode tertentu yang dimaksud adalah rentang waktu yang diharapkan atas pemanfaatan aktiva tersebut. Dan amortisasi adalah penyusutan nilai aset tetap tidak terwujud atau tidak berwujud selama periode tertentu atau masa ekonomisnya tanpa adanya nilai residu. Jadi, aktiva tetap tidak berwujud mempunyai masa ekonomis yang tidak terbatas, maka amortisasi tidak perlu dilakukan. Contohnya misalnya kita berhasil mendapatkan hak paten atas penciptaan sebuah aplikasi. Nah, besar harga perolehan paten tersebut misalnya 300 juta dan akan susut dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan demikian, besarnya amortisasi hak paten per tahun adalah 300 juta bagi 10 jadi 3 juta. Nah, selanjutnya yaitu deflasi. Secara umum, deflasi memiliki kesamaan dengan depresiasi, yakni menurunkan manfaat ekonomi atas suatu aktiva berwujud. Hanya saja, syarat objek aktiva yang dimaksud pada deflasi ialah bersifat tidak dapat digantikan jika sudah habis, seperti sumber daya alam, misalnya kayu hutan, biji, besi, dan sebagainya. Adapun istilah deflasi lebih banyak digunakan pada akuntansi perusahaan. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas atau cash and cash equivalence adalah kas ditambah instrumen investasi jangka pendek yang dapat langsung yang dapat kita uangkan dan dengan risiko perubahan nilai yang minimal. Kita dapat menemukan akun ini di baris atas aset di neraca. Nah, perusahaan menyajikan kas dan setara kas di bagian aset lancar pada neraca. Saat pembacaan laporan keuangan, kita dapat menemukan di baris pertama aset. Nah, secara umum pada neraca, perusahaan melaporkan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Biaya perolehan diamortisasi adalah biaya historis yang disesuaikan dengan amortisasi pada penurunan nilai. Sementara itu, nilai wajar didasarkan pada jumlah yang didapatkan perusahaan ketika menukarkannya dengan transaksi yang adil. Selanjutnya ada neraca dan neraca saldo. Neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama trial balance memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun serta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, bentuk neraca saldo pada tiap perusahaan biasanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Neraca saldo tersusun dari 4 kolom utama yang digunakan pada proses pembuatan laporan keuangan. Dan neraca sendiri adalah suatu daftar yang memuat secara terperinci semua aktiva, kewajiban, dan modal pemilik pada periode tertentu.
Nah, berikut adalah contoh bentuk neraca saldo, yaitu ada nama rekening, nomor rekening, dan posisian jumlahnya yaitu di debit dan di kredit. Selanjutnya yaitu piutang. Nah, di sini ada beberapa jenis piutang. Dalam akuntansi terbagi beberapa jenis seperti piutang usaha. Jenis piutang yang pertama adalah piutang usaha atau account receivable. Jenis ini berbentuk ke dalam kredit yang ditimbulkan akibat transaksi antara penjualan barang atau jasa. Pada umumnya, masa tagihan pembayaran berkisar antara 30 hari sampai 60 hari. Jenis ini termasuk sebagai jenis piutang terbesar. Selanjutnya ada piutang wesel. Jenis yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Piutang ini terjadi akibat perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Hal ini biasanya bersifat sama dengan jenis piutang yang pertama, piutang dagang atau usaha. Namun sifatnya lebih formal dan terjamin karena adanya perjanjian yang mengikat piutang lain-lain di terakhir. Selanjutnya ada piutang lain-lain atau other receivable. Jenis ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena bentuk perbedaan dengan piutang wesel dan usaha bentuknya bermacam-macam seperti pinjam modal, pinjaman kepada karyawan atau kasbon, dan jenis lainnya. Selanjutnya ada akun receivable dan notes receivable. Nah, akun receivable adalah hak untuk tagih perusahaan kepada pihak lainnya yang nantinya akan dimintakan pembayarannya jika sudah waktunya. Misalnya piutang dagang atau account receivable timbul karena perusahaan melakukan penjualan barang-barang dengan adanya barang lain atau jasa kredit. Selanjutnya ada notes receivable, sering kali disebut sebagai wesel tagih. Nah, merupakan sebuah dokumen yang berisikan janji untuk membayar kepada orang atau perusahaan tertentu sejumlah uang tertentu di situ, tempat tertentu, pada tanggal tertentu. Di dalam notes receivable dapat ditambah dengan bunga atau interest. Selanjutnya yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan pengelolaan kuantitas piutang. Nah, kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Selanjutnya, rumus menghitung bunga notes receivable. Selanjutnya adalah rumus menghitung bunga notes receivable, yaitu bisa diartikan yaitu bunga sama dengan nominal wesel atau M kali hari bunga atau H kali persentase bunga P 1.200 per 36.000. Nah, selanjutnya ada jurnal penjualan secara kredit. Penjualan mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha atau piutang dagang dan kredit pada penjualan, yaitu bisa dilihat yaitu piutang usaha tuh penjualan. Nah, piutang usaha tersebut terdapat di debit dan piutang dan penjualan terdapat di kredit. Jurnal penerimaan bunga secara tunai, yaitu penjual mencatat penerimaan bunga sebagai debit pada kas dan kredit pada piutang bunga. Nah, udah bisa dilihat juga kalau kas terdapat di debit dan kredit pada piutang bunga. Jurnal pengakuan bunga yang dibayar bulan depan. Nah, penjualan mencatat pengakuan bunga yang dibayar bulan depan sebagai debit pada beban bunga dan kredit pada piutang bunga. Nah, beban bunga tersebut terdapat di debit, sedangkan piutang bunga terdapat pada kredit. Selanjutnya, jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang, yaitu terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung bisa beban kerugian piutang dagang
Dan metode tidak langsungnya yaitu beban kerugian piutang tuh cadangan kerugian piutang. Yang terakhir ada piutang dan utang bunga. Piutang bunga adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan tetapi pembayarannya belum diterima perusahaan. Sedangkan utang bunga yang telah terjadi namun belum dibayarkan, dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan. Utang bunga ini timbul atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran. Utang bunga termasuk ke dalam utang jangka pendek. Mungkin ini yang dapat saya pahami dari ketujuh materi. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih.